dan terkait dengan new normal juga persoalan data yang menjadi pertanyaan warga. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi terkait dengan kegiatan hari ini adalah tindak lanjut dari pertemuan dengan tim gugus tugas ataupun Forkopimda Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan di Gedung Eparina Jalan Bali Pematang Siantar, yakni tentang penerapan new normal yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan hal itu, kami selaku Panghulu Maligas Tonga dan selaku Ketua Tim Relawan tim COVID-19 yang ada di Nagori Maligas Tonga mengadakan acara yakni sosialisasi tentang penerapan ataupun tindak lanjut penerapan new normal yang akan dilaksanakan di Kabupaten Simalungun, termasuk di Nagori Maligas Tonga yang kita cintai. Dengan hal tersebut, dengan adanya pencanangan new normal yang akan kita jelang ini, kita menyampaikan kepada masyarakat yang melalui tim relawan yang juga dihadiri oleh Bapak Kapolsekta Tanah Jawa, yang dihadiri oleh Bapak Robin Kamtipmas, Bapak J. Tapung Bolon, dan Bapak dan Ramil 10 Balindingan yang dihadiri oleh Bapak Sarka Marianto selaku Babinsa di Nagori Maligas Tonga dan unsur Maujana perangkat desa, bahwa dengan adanya penerapan new normal ini kita berharap bahwa masyarakat yang ada di desa bisa kembali beraktivitas dengan tidak mengurangi dari protokol kesehatan yang diarahkan oleh pimpinan, yaitu selalu melakukan cuci tangan sesering mungkin, social distancing, pakai masker, dan selalu menjaga jarak apabila kita bertemu dengan masyarakat ataupun berkumpul dengan masyarakat. Terkait dengan hal itu, kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa penerapan new normal ini kita juga berharap kepada pelaku-pelaku usaha UMKM dan usaha-usaha kelontong lainnya supaya tidak takut lagi melakukan kegiatan yang selama ini dilakukan, ya, dengan catatan tetap harus menjaga protokol kesehatan tersebut. Bisa melakukan inovasi baru, melakukan kehidupan baru di tengah-tengah COVID ataupun pandemi COVID-19 ini. Kita berharap ekonomi masyarakat bisa kembali akan normal sehingga bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat selaku masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Dan dengan berlakunya terkait dengan data penerima bansos, bersama ini kami sampaikan bahwa ada beberapa item bantuan pemerintah itu. Yang pertama adalah PKH, BPNT atau bantuan pangan non tunai, bantuan sosial yang datang dari BNI, BRI, kantor pos, dan bantuan sembako, dan ada lagi bantuan yang datangnya dari dana desa ataupun khusus untuk dana desa. Nah, dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa kami selaku pihak desa ataupun Nagori dalam menyampaikan ataupun penyaluran bansos ini adalah sebagai fasilitator. Kami memfasilitasi masyarakat yang daftarnya sudah ada, yang diberikan oleh kantor pos itu kepada desa, berapa banyak penerima dan kapan akan penjadwalannya, itu kami beritahukan kepada masyarakat yang namanya tercantum di data tersebut.
seandainya ada masyarakat yang mengatakan bahwa ada masyarakat sebenarnya yang tidak wajar ataupun tidak pantas menerima dari bansos BST atau BRI atau BNI yang kami dapat, ini agar bisa berkoordinasi kepada desa atau nagori, agar kepala desa ataupun perangkat desa Gamut bisa memperbaiki data ini sesuai dengan laporan masyarakat ini dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh masyarakat. Tentunya dalam hal ini kami selaku perangkat desa yang selalu didampingi oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas dan perangkat desa, bahkan beberapa mojana ikut di dalamnya dalam penjaringan bantuan langsung tunai yang dilakukan secara maraton dari dusun ke dusun penjaringannya, yaitu Musdus, baru kita tetapkan di Musdes. Jadi oleh karena itu, apabila ada masyarakat yang ingin bertanya tentang data penerima BST ataupun bantuan sosial tunai yang dari kantor pos yang memang banyak menuai kontroversi ataupun protes dari warga, agar bisa menyampaikan kepada kepala desa ataupun gamutnya atau langsung ke kantor Panggulu membawa data, agar masyarakat yang menurut kita tidak pantas untuk menerima itu bisa kita buat semacam daftar ini dan kita sampaikan, kita usulkan kepada pemerintah kabupaten, agar pemerintah kabupaten menyampaikan ini kepada Kementerian Sosial. Apakah itu datanya nanti akan dirubah atau diganti, itu kita serahkan kepada pemerintah kabupaten dan Kementerian Sosial. Jadi oleh karena itu kepada masyarakat, marilah kita sama-sama arif dan bijaksana dalam menyikapi segala jenis bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini. Dan kita juga harus mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi semua masyarakat khususnya yang ada di Maligastonga ini. Tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, walaupun itu bantuan yang jenisnya adalah sembako dari Pemkab Simalungun yang diberikan kepada nagori kita Maligastonga ini, terkecuali yaitu masyarakat ataupun yang tidak menerima bantuan ini adalah PNS, TNI Polri dan karyawan yang masih aktif. Oleh karena itu, saya selaku Panggulu siap dan menerima permohonan ataupun masukan dari masyarakat. Seandainya ada masyarakat penerima BST ataupun bantuan sosial dari kementerian ataupun bansos ini yang memang menurut kira kurang pas, tolong supaya disampaikan kepada pihak desa, dan bila perlu mari kita sama-sama duduk bersama membicarakan ini, membicarakan data ini yang menurut kita juga hampir sama di beberapa daerah, bahwa data ini memang seharusnya ada perbaikan. Oleh karena itu kami selaku Panggulu, Babinsa dan Babin Kamtibmas, perangkat desa, Mojana Nagori berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Maligastonga, kiranya mari kita sama-sama menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi kegotong royongan kita demi amannya desa yang kita cintai ini. Saya kira itu jawaban saya terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu penerapan new normal dan terkait dengan data penerima bantuan. Terima kasih. Nah, begini Pak Panggulu, sesuai dengan informasi yang kita dengar, ada warga yang menerima double, satu. Yang kedua, dari informasi ada warga yang menerima BLT namun diganti menjadi sembako. Coba sedikit Pak Panggulu jelaskan. Baik, terima kasih. Terkait dengan penerima ganda, nah saya pastikan bahwa penerima ganda yang sifatnya BLT, bansos itu tidak ada dari Nagori Maligastonga. Namun ada masyarakat yang menerima BPNT
dan dia juga menerima BST. Dalam hal ini kami tidak mempunyai kuasa untuk mengganti atau mengcancel bantuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada seseorang. Nah, ini adalah kewenangan, menurut saya adalah kewenangan dari pemberi, contoh BST. Dia penerima BST dan juga dia penerima BPNT. Nah, ini kami selaku pemerintah desa hanya diberikan wewenang untuk menyampaikan nama ini ataupun daftar yang ada di daftar penerima itu BST, dan karena ini ada yang di nagori kami adalah penerima BPNT, dia juga menerima BST kantor pos. Jadi dalam hal ini salah satu warga itu sebenarnya sudah mengembalikan BPNT itu, ya, artinya mengembalikan, dia sudah mengundurkan diri dari penerima BPNT, namun nyatanya masih keluar nama tersebut sehingga dia masih menerima itu. Nah, ternyata dia juga di daftar terakhir pada saat situasi penerima bantuan ini, nama dia itu ada di BST, yaitu penerima bantuan sosial dari kantor pos. Oleh karena itu kami menyampaikan di sini, kami tidak ada kuasa untuk mengganti atau langsung mengusulkan, ya saya ulang, kami tidak diberikan wewenang untuk mengganti langsung kepada orang ataupun siapa yang harus kita ganti, dan kami hanya bisa menyampaikan usulan sesuai dengan keberatan masyarakat itu, ataupun dari penyampaian masyarakat bahwasanya orang tersebut tidak pantas untuk menerima itu. Nah, terkait dengan ya, bahwasanya kita melakukan penjaringan penerima bantuan langsung tunai khusus dana desa itu untuk Nagori Maligastonga itu kita lakukan dengan cara musdus, yaitu musyawarah dusun yang kita laksanakan maraton dari dusun ke dusun, dan penjaringan ini kita lakukan di tengah-tengah masyarakat dengan menghadirkan orangnya dan memberikan nama dan disebutkan di tengah masyarakat apakah si A ini pantas atau tidak menerima bantuan langsung tersebut atau tidak. Nah, jawaban yang kita harapkan di situ adalah si A, apabila kita sebutkan contoh si A ini kita sebutkan pantas atau tidak menerima bantuan ini, masyarakat yang hadir itu hanya dua jawabannya, tidak setuju dan setuju tentang usulan yang disampaikan di musdus tersebut. Nah, terkait ada beberapa nama yang diganti setelah terlaksananya musdus dengan musdes, itu karena nama yang kita musduskan dan musdeskan itu keluar namanya di bantuan lain, salah satunya DTKS, ya. Yang kedua itu ada di bantuan sosial lainnya, tapi tidak di sembako, ya, itu ada di BST, di kantor pos, dan di BRI. Nah, inilah yang membuat ada perubahan itu kepada penerima-penerima ini. Nah, jadi oleh karena itu kami sampaikan di sini, tidak ada pergantian calon penerima bantuan langsung tunai dana desa itu serta-merta diganti tanpa ada alasan. Jadi itulah kenapa ada pergantian. Makanya di sini juga kami sampaikan pergantian itu karena nama yang sudah terjaring di dalam calon penerima BLT itu ada namanya di penerima bantuan sosial tunai yang dari kantor pos, dan dia calon penerima kartu BPNT dan PKH yang saat ini artinya masih di dalam proses pencetakan kartunya, tapi nama tersebut sudah ada di daftar DTKS tersebut. Jadi oleh karena itu di sini juga kami sampaikan
kami menerima arahan bahwa seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Simalungun ini, menurut Bapak Bupati itu harus menerima bantuan minimal itu adalah bantuan sembako. Walaupun masyarakat itu masih di daftar tunggu calon penerima BPNT dan PKH yang kartunya belum keluar, itu berikan sembako itu agar ini tidak menjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami juga berharap melalui siaran ini, kami berharap kepada pemegang data, terutama kepada kartu PKH dan BPNT yang masih tertahan, agar kiranya ini secepatnya bisa diberikan kepada yang berhak menerima, sehingga masyarakat ataupun warga kita yang harusnya mendapat kartu ini dan berharap kartu ini bisa secepatnya diterima oleh mereka, tidak bertanya-tanya kenapa kartu kami tidak disalurkan ataupun kenapa bantuan ini belum kami terima. Sehingga ini pertanyaan selalu datang kepada pemerintah desa, kenapa kartu kami belum disalurkan ataupun diberikan. Oleh karena itu kami berharap kiranya video yang singkat ini ataupun penyampaian kami ini bisa memberikan angin baik juga kepada khususnya masyarakat Maligastonga dan kepada pemegang kartu yang saat ini mungkin kartu PKH BPNT itu masih ada di tangan, ataukah apakah itu di Bank Mandiri ataupun di mana, supaya ini bisa secepatnya lah diberikan kepada yang berhak, karena kasihan kepada masyarakat ini haknya jadi tertunda karena tidak adanya kartu tersebut. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Artinya kita tidak boleh melepaskan ini, tanggung jawab ini, walaupun kami semoga lah kita bisa bekerja sama, silaturahmi kita tetap jalan, dan berhubung juga hari ini